Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian yang udah memberikan donasi di Super Thanks dan Saweria. Di sini ada Satria Agung 384. Bang, itu Anti-Meta udah chapter berapa? Boleh tahu bro? Untuk video ini, Strongest Anti-Meta udah ada di chapter 297. By the way, thank you ya Satria Agung untuk donasinya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe menggunakan jimat pemecah ruang untuk berteleportasi kembali ke bumi. Patriark dari ras Deva mencoba untuk menghentikan Sukiwe. Sayangnya semua itu gagal. Patriark ras Deva tampak tidak berdaya. Mereka telah pergi berteleportasi. Batu kunci ras Devaku yang diturunkan selama ribuan tahun juga dibawa pergi oleh mereka. Kalau seperti ini, gimana caranya aku bisa menemui para leluhur dari ras Deva? Saat teleportasi diaktifkan, 3 peti mati muncul dari tanah ras Deva. Di saat area teleportasi akan tertutup, peti mati itu mengejar dan ikut terteleportasi. Kini Sukiwe dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju bumi. Sukiwe berkata, "Astaga, ini cepat banget. Jika bukan karena perlindungan dari jimat, kecepatan ini pasti udah menghancurkan kita." Chiang Hongyan bertanya, "Pria kecil, perjalanan ini butuh berapa lama?" Ergozi juga berkata, "Bocah, cepatlah, di sini terlalu mengerikan." Di saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi, 3 peti mati sebelumnya melewati mereka. Dan setelah itu, tiba-tiba kecepatan mereka semakin meningkat. Ergozi tampak panik. Apa yang terjadi? Kenapa semua jadi bergetar seperti ini? Apakah transmisinya akan segera berakhir? Jika kita membuka kunci teleportasinya sekarang, kita semua akan mati dalam kehampaan. Tapi Sukiwe menjelaskan, enggak, ini adalah akselerasi kedua. Barusan, jimat itu membantu kita keluar dari gravitasi planet ini. Kalau menurut karya fiksi ilmiah yang telah kubaca, langkah selanjutnya pasti lompatan ruang. Lalu mereka ditelan oleh sesuatu yang mirip dengan black hole. Setelah keluar dari black hole itu, mereka masih berada di luar angkasa. Tapi ini bukanlah lagi planet tempat benua Swanchan berada. Mereka semua sedang melihat sebuah planet yang bernama Bumi. Sukiwe sampai meneteskan air mata. Betapa terharunya dia melihat sebuah planet yang telah lama dia rindukan. Kini Sukiwe telah kembali ke kampung halamannya. Chiang Hongyan bertanya, "Pria kecil, apa ini kampung halamanmu?" "Iya benar gadis kecil," Ergozi menambahkan. "Sepertinya aura spiritual di sini sangat langka. Terus bagaimana caramu berlatih?" Sukiwe menjawab, "Aku nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Ayo kita cepat pergi." Saat mereka ingin masuk ke dalam planet bumi, ternyata ada sebuah penghalang besar yang menghentikan mereka untuk masuk ke dalam. Sukiwe yang berbenturan dengan penghalang itu berkata, "Sial, aku hampir aja terbunuh. Bagaimana bisa di bumi ini ada penghalang? Sistem, cepat periksa ini." Sistem memberitahukan bahwa penghalang ini ditempatkan oleh dewa kuno di bumi dan berfungsi untuk membatasi semua kultivator asing yang ingin masuk ke dalam. Tapi ini sudah tua dan tidak ada yang mempertahankannya. Jadi ada banyak celah di penghalangnya. Sukiwe tampak kaget. Ada kultivator sekuat itu di bumi pada zaman kuno? Aneh banget. Garis kecil, aku butuh beberapa waktu untuk mengatasi ini. Mari kita cari tempat untuk istirahat terlebih dahulu. Chiang Hongyan bertanya, "Di dalam kehampaan ini, memangnya di mana kita bisa istirahat?" Lalu Sukiwe mengarahkan pandangannya ke arah bulan. Lalu mereka bertiga pergi menuju bulan. Tapi kejadian ini masih tampak ada yang kurang.
karena tidak ada bendera Amerika yang bisa berkibar di bulan. Chiang Hongyan merasa bahwa bulan ini adalah tempat yang aneh. Berbeda halnya dengan Ergozi. Dia tampak gembira. Haha, aku bisa melompat sangat tinggi di sini dan bisa melayang di udara. Ini mirip banget saat aku syuting di dalam air. Di sisi Sukyue sedang berpikir bagaimana caranya mereka menembus penghalang itu. Dalam hatinya, jimat pemecah ruang masih melindungi kami. Apa itu karena kami belum mencapai tujuan? Dengan mengandalkan perlindungan dari jimat pemecah ruang, kita bisa bergerak bebas di luar angkasa. Tapi sekarang kami terdampar di luar angkasa dan gak tahu cara bagaimana menembus penghalang ini. Sistem, apa kau sudah menemukan cara untuk memecahkan penghalang ini? Sistem menjawab, fungsi penghalang ini adalah untuk melindungi bumi dari kultivator asing. Tapi ada satu karakteristik, kultivator dari bumi bisa datang dan pergi dengan bebas. Jiwa dari Sukyue adalah manusia dari bumi, tapi tubuh Sukyue adalah orang dari Gunung 5 Elemen. Setelah itu bergabung, Sukyue hanya dapat dihitung sebagai 2/3 dari orang bumi. Sukyue bertanya lagi, jadi sekarang apa yang harus aku lakukan? Sistem menjelaskan lagi, penghalang ini udah tua. Kau bisa mengandalkan kekuatan fisik dan menerobos itu dengan paksa. Menurut perhitungan, Sukyue dan Ergozi bisa memecahkan penghalang tersebut. Tapi, Chiang Hongyan tidak bisa melakukan itu. Lalu Sukyue pergi ke Chiang Hongyan. Garis kecil, aku sudah memahami cara untuk memecahkan penghalang ini. Jadi, kita harus mengandalkan kekuatan fisik untuk menerobosnya. Hongyan menjawab, kau dan Ergozi sudah menempa tubuh kalian. Tubuh fisik kalian sangat kuat, tapi aku mungkin tidak akan berhasil. Sukyue berkata lagi, kalau begitu, aku dan Ergozi akan pergi duluan. Saat aku menemukan cara untuk mengontrol penghalangnya, aku akan membuka celah agar kau bisa masuk. Lalu Sukyue menunjuk sebuah tempat, garis kecil. Titik itu disebut Gunung Tai. Ada bagian penghalang yang rapuh di sana. Kau harus mengingatnya. Hongyan menjawab, oke, aku pasti akan mengingatnya. Saat penghalangnya terbuka, aku akan pergi ke sana. Berpindah di suatu tempat di bumi, para peneliti dan militer tampak kaget. Astaga, satelit baru aja menangkap gambar. Itu dicurigai sebagai alien yang terbang di atas orbit kita. Ayo kita cepat laporkan kepada presiden. Di tempat yang lain, apa? Satelit kita menangkap sinyal. Benda asing muncul di orbit bumi. Kita harus terus melacaknya. Itu mungkin saja alien. Tapi di tempat lain, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bisa ada 2 orang di bulan tanpa menggunakan peralatan astronot. Kita kembali lagi ke sisi Sukyue. Ergozi berkata, bocah, apa kau bercanda? Dari ketinggian ini, apa kita akan langsung menerobos masuk? Sukyue menjawab, iya, kau benar. Meskipun tubuh ini hancur, selama kita tidak mati, itu pasti akan baik-baik aja. Dan aku bisa pulang. Mereka berdua pun meluncur, menembus penghalang itu. Ergozi berkata, sial, aku percaya padamu kali ini. Aku harap kau tidak membodohiku. Sukyue menjawab, udah tenang aja, kau nggak bakal mati kok. Sukyue menghantam penghalang itu dengan pukulannya. Hei, aku ini adalah orang dari bumi. Biarkan aku masuk. Setelah percobaan yang berkali-kali dan dilakukan dengan segenap upaya, akhirnya mereka berhasil menembus penghalang itu. Sayangnya Sukyue kehabisan kekuatan dan dia akhirnya pingsan. Lalu Sukyue terbangun di sebuah padang rumput yang luas. Ini mirip seperti pertama kali dia bangun di Gunung 5 Elemen. Sukyue membuka matanya. Di mana aku? Aku ingat aku berjalan melalui kehampaan dan melewati banyak kesulitan, di mana akhirnya aku kembali ke bumi. Sepertinya kekuatanku habis setelah memecahkan penghalang bumi itu, dan aku jatuh dengan keras di suatu tempat. Untungnya aku masih hidup. Sukyue pun bangun dengan tubuh telanjang. Aduh, kepalaku sakit banget dan pakaianku juga hilang. Apa itu terbakar saat aku menembus atmosfer? Lalu Sukyue meminta sistem untuk memperbaiki tubuhnya. Kini tubuh Sukyue pulih seperti sedia kala. Lalu terdengar suara perempuan dari kejauhan. Mereka berdua berteriak, ya Tuhan, ada pria telanjang di sana. Dia sudah jatuh dari langit, tapi kenapa dia nggak mati? Mereka berdua berbicara seperti itu menggunakan bahasa Inggris. Sukyue berkata, saat aku baru kembali ke bumi, yang menyapaku ternyata orang Inggris. Ini sedikit mengecewakan. Lalu Sukyue segera terbang untuk mengetahui di mana dia berada. Kedua wanita itu semakin kaget karena pria ini bisa terbang. Sistem memberitahukan bahwa Sukyue berada di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik, tidak jauh dari negara M. Jika terbang ke barat, Sukyue bisa kembali ke negara Z. Oke lah kalau begitu. Sebelum kembali, aku harus menggunakan satu set pakaian dari bumi terlebih dahulu. Sukyue menukar 10 force point-nya untuk satu set pakaian, di mana gambar hoodie-nya adalah logo dari fraksi ledakan surgawi. Setelah itu Sukyue mendarat kembali dan menghampiri kedua wanita itu. Dia bertanya kepada kedua wanita ini, kenapa mereka bisa berada di tempat ini. Kedua wanita ini makin tambah bingung, karena Sukyue tiba-tiba bisa berganti pakaian dengan sangat cepat. Mereka sampai mempertanyakan, Sukyue ini sebenarnya apa? Manusia atau bukan? Seorang wanita berambut pirang berkata,
Kami adalah turis yang terbang dari negara M ke negara Z. Tapi pesawat yang kami tumpangi jatuh di tengah jalan dan gagal melakukan pendaratan darurat di laut. Semua orang mati, kecuali kami berdua yang selamat. Dan kami sudah terjebak di pulau ini selama 3 hari. Sukue merespon, "Oh, kecelakaan pesawat. Kalian ini benar-benar beruntung ya. Bukan hanya kalian gak mati, tapi kalian malah bertemu denganku." Lalu Sukue menggunakan skillnya menerbangkan kedua wanita itu. Dalam hati Sukue, bener-bener ya, seorang manusia tanpa kultivasi bisa langsung dikendalikan dengan kekuatan spiritual. Mereka ini layaknya seekor semut di hadapan kultivator. Mereka bertiga pun pergi dari pulau itu. Sukue berkata lagi kepada mereka, "Sepertinya ini memang takdir kita. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian kembali ke negara M." Kedua wanita itu masih tampak panik karena mereka tiba-tiba bisa terbang. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah kota di negara M. Mereka berdua ini masih tampak syok karena mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, layaknya sebuah roket. Setelah itu, Sukue menurunkan mereka ke bawah, dan kerumunan orang yang berada di bawah melihat mereka berdua turun dari langit. Tapi saat mereka berdua menengok kembali ke atas, ternyata Sukue sudah menghilang dari tempat itu. Wanita berambut hitam berkata, "Apa? Dia pergi begitu aja? Ini benar-benar luar biasa." Lalu wanita berambut pirang menambahkan, "Apakah itu adalah kultivator yang sering disebutkan oleh Fei-Fei? Tapi ngomong-ngomong tentang Fei-Fei, keluarga Rothschild tidak tahu kalau kita tidak mati. Jadi sekarang kita harus menyelamatkan Fei-Fei." Gokil nggak nih komik? Sampai keluarga Rothschild aja dibawa-bawa, cok. Bagi kalian yang nggak tahu siapa keluarga Rothschild itu, kalian bisa googling aja. Secara singkat, keluarga Rothschild adalah keluarga yang nggak butuh lagi nyari duit. Kalau dia pengen duit, ya tinggal nyetak aja seenak jidatnya. Berpindah pada Sukue, Sukue kini berada tepat di Gunung Tai. Gila, cepet banget nyampenya. Dibandingkan dunia kultivator, bumi ini benar-benar sangat kecil. Sistem, coba kau periksa penghalangnya. Apakah ada cara untuk memanipulasinya? Sistem memberitahukan bahwa ada begitu banyak manusia di sekitar Gunung Tai. Jika melakukan manipulasi, gelombang energi sejati yang ditimbulkan akan menghancurkan semua makhluk hidup. Apa? Memangnya butuh berapa luas agar pengoperasiannya tidak membahayakan orang lain? Sistem memberitahukan butuh mengisolasi tempat ini sejauh 10 km. Sukue berkata lagi, "Kau ini ngeselin banget ya. Kenapa kau nggak kasih tahu dari awal?" Sistem memberitahukan bahwa dia tidak mengetahui kalau ada begitu banyak manusia di sekitar Gunung Tai. "Ya udahlah kalau gitu, aku akan menghubungi Lao Chai. Semoga aja dia bisa membantuku." Segera Sukue menelpon Lao Chai. "Halo, siapa ini?" "Hahaha, Lao Chai, ini aku. Astaga, Sukue, kau akhirnya muncul juga. Apa kau tahu berapa lama aku mencarimu? Aku chat kau nggak balas. Aku telepon malah nggak nyambung. Filmmu sedang hits ini. Dan ada banyak orang yang ingin berinvestasi pada sequelmu." Hahaha, jadi itu sangat viral. Udah, kita bahas itu nanti. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta bantuanmu. Kau tahu kan Gunung Tai? Aku ingin membuat film di Gunung Tai. Dan aku perlu menutupi seluruh gunung. Hasil dari film sebelumnya pasti sangat tinggi kan? Seharusnya uang itu cukup untuk mengosongkan seluruh orang di Gunung Tai. Lao Chai menjawab, Tunggu. Apa kau bilang kau berada di Gunung Tai? Aku juga ada di Gunung Tai. Kau di mananya? Biar aku segera menjemputmu. Sukue menjawab, kebetulan sekali kalau gitu. Ya udah, aku akan menunggumu di kaki gunung. Di sebuah tempat di kaki Gunung Tai, Sukue dijemput oleh Lao Chai. Lao Chai berkata, "Sukue, mencarimu bagaikan mencari naga aja. Tapi untungnya, akhirnya aku bisa menemukanmu." Pembicaraan itu tidak ditanggapi oleh Sukue. Sukue langsung kepada inti dari keinginannya. "Lao Chai, apa kau bisa membantuku tentang Gunung Tai ini?" Lao Chai menjawab dengan pedenya, "Itu gampang. Aku kebetulan sedang syuting di Gunung Tai. 2 hari lagi, kruku akan selesai. Setelah itu, aku akan membantumu membereskan Gunung Tai." Sukue menjawab, "Oh, 2 hari lagi. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang?" Lao Chai berkata dengan semangat, "Ayo kita pergi ke kota es. Kebetulan, teman sekelas kita saat SMP sedang reuni. Kau juga harus ikut." Sukue menjawab, "Kota es, setidaknya itu kan butuh waktu 3 jam mengemudi dari sini." Lao Chai menjawab, "Hehehe, sebenarnya sih aku ingin menyediakan jet pribadi untukmu. Tapi itu sedang dipakai oleh para kruku." Sukue dengan cepat berkata, "Udah gak apa-apa, biar aku aja mengaturnya untukmu." Lalu Sukue menggunakan skillnya untuk membuat mobil ini bisa terbang. Lao Chai tampak kaget lah. "Apa? Kok kita bisa terbang?" Dengan mobil terbangnya, tidak perlu waktu lama, mereka tiba di Hotel Bintang 5, tempat di mana tujuan mereka. Sukue berkata, "Lao Chai, akhirnya kita sampai juga." "Aduh Sukue, jantungku ini masih berdebar kencang banget ini." Seorang penjaga valet menghampiri mereka. "Tuan Chai, barusan itu..." Tuan Chai dengan cepat melempar kunci mobilnya. "Udah, kau parkirin aja mobilnya. Jangan banyak tanya." Mereka pun masuk dalam hotel.
dan disambut oleh resepsionis hotel yang mengarahkan mereka ke ruang pribadi di lantai 8. Saat mereka berdua masuk dalam lift, disinilah Lo Chai baru mengungkapkan ekspresinya. Saudaraku, apa tadi itu? Aku nggak mimpi kan? Gimana caranya mobilku ini bisa terbang di langit? Apakah itu sihir atau teknik immortal? Kau harus memberikan penjelasan untuk semua ini. Dengan santai, Sukue menjawab, Lo Chai, kau semangat sekali sih. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku pergi untuk berkultivasi? Apa? Kau sekarang menjadi immortal? Sukue menjawab, sebenarnya sih aku belum melangkah ke tahap immortal. Jadi, aku hanya bisa dianggap sebagai kultivator, bukan immortal. Lo Chai merespon, jika aku nggak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak mungkin bisa percaya. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Dan sekarang, kau udah sehebat ini. Sukue langsung merangkul Lo Chai. Udahlah, kita bicarakan aja nanti. Ayo kita pergi minum-minum dulu. Mereka berdua pun akhirnya tiba di tempat reuni. Semua orang menyambut mereka. Lo Chai, akhirnya kau datang juga. Cepet-cepet duduk. Siapa orang yang ada di sampingmu? Lo Chai langsung memperkenalkan. Apa kalian tidak kenal dengan teman sekelas kita dulu? Ini Sukue. Apa? Sukue? Kau yang membintangi film itu kan? Bergegas Sukue menyapa mereka. Kalian semua, udah lama kita nggak bertemu. Seseorang berkata kepada Sukue. Sukue, kau benar-benar luar biasa ya. Aku nggak pernah melihatmu selama bertahun-tahun. Dan sekarang kau sudah menjadi seorang bintang. Ayo, cepat duduk. Tapi ada seorang wanita yang tampak ketakutan. Dia adalah Xiaoli. Seorang perempuan yang lain bertanya kepada Xiaoli. Xiaoli, ada apa denganmu? Apa kau tidak enak badan? Xiaoli menjawab, enggak kok, aku baik-baik aja. Dalam hatinya, apa ini benar Sukue? Bagaimana dia bisa muncul? 4 tahun yang lalu, aku melihatnya dalam kecelakaan mobil dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana bisa dia masih hidup? Aku harus cepat memberitahukan kepada Yuxi bahwa Sukue ada di hotel ini. Setelahnya, Sukue langsung menyapa Xiaoli. Xiaoli, apa itu kau? Aku ingat, kau duduk di belakangku saat SMP. Dan aku sering melihat ke belakang saat kita sedang ujian. Aduh, aku merindukan saat-saat seperti itu. Xiaoli menjawab. Iya, ini aku Xiaoli. Kau masih aja ingat masa-masa seperti itu? Dalam hati Xiaoli, ini benar-benar dia. Nggak mungkin salah lagi. Kalau aku dan Lin Yuxi adalah teman baik. Di sisi lain meja, teman-teman dari Sukue sedang membahas kejadian yang lagi heboh hari ini. Bro, ngomong-ngomong, apa kau melihat berita hari ini? Berita apa? Badan Antariksa menangkap sesosok gambar di bulan. Sekarang, gambar itu telah menyebar di sosial media. Gambar ini adalah gambar seorang immortal. Teman yang lainnya tampak tidak percaya. Kau ini ya, hari gini masih aja percaya hal kayak begituan? Itu cuma berita hoaks. Sukue yang mendengar ini jadi mengingat Chiang Hongyan yang sedang berada di bulan. Jadi kemungkinan orang-orang yang menangkap gambar itu, mereka menangkap gambar dari Chiang Hongyan. Lalu Lo Chai bertanya kepada Sukue. Hei, Sukue, mungkinkah kau tahu hal ini? Sukue dengan nada pelan berkata kepada Lo Chai. Orang yang ada di bulan itu, dia adalah wanitaku. Mari kita tidak membicarakan itu. Aku belum melihat kalian selama bertahun-tahun. Dan aku sangat merindukannya. Jadi, ayo kita bersulang untuk semuanya. Mereka pun bersulang merayakan reuni mereka. Lo Chai mengajak Sukue untuk bertemu para agensi besar yang bergerak di bidang industri film. Karena mereka semua saat ini sedang berkumpul di hotel ini. Lalu Lo Chai meminta izin kepada mereka semua untuk pergi sebentar, bertemu dengan agensi-agensi yang sedang berkumpul di hotel ini. Xiaoli tampak panik. Dalam hatinya, Lo Chai ingin membawa Sukue ke pertemuan agensi industri film. Dan saat ini, Lin Yuxi sedang berada di sana. Apakah mereka nanti akan bertemu? Tibalah mereka berdua di pertemuan itu. Seorang wanita menyambut. Direktur Chai, kau di sini juga? Lihatlah, beberapa direktur lain sedang menunggumu itu. Lalu ada seorang pria yang tampak mengenali Sukue. Direktur Chai, siapa yang ada sebelahmu itu? Kenapa rasanya sangat akrab? Oh iya, itu Sukue, pemeran utama dari Big Movie itu. Ya Tuhan, itu benar-benar dewa Sukue. Ternyata aslinya lebih tampan daripada di film. Mereka semua berkumpul memuji kesuksesan dari film yang diperankan oleh Sukue. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita memanggil Sukue. Sukue mengarahkan pandangannya ke arah suara itu, dan dia melihat Lin Yuxi, mantan pacar dari Sukue. Sukue berkata, Sukue, syukurlah kau baik-baik aja. Dalam hati Sukue, Lin Yuxi adalah mantan pacarku saat universitas. Setelah dia putus denganku, aku tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan kembali ke universitas. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik ini. Sukue berkata, Lin Yuxi, aku nggak menduga akan bertemumu di sini.
aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepadamu. Sukyue mendekat kepada Lin Yuxi. Tapi bodyguard dari Lin Yuxi mencoba untuk menghalangi Sukyue. Bodyguard itu berkata, Nona Lin bukanlah seorang yang bisa kau dekati. Kau mundurlah, atau kau akan kehilangan kakimu. Lao Chai tampak panik. Itu adalah bodyguard dari keluarga Xia. Nona Lin bisa memasuki dunia seni pertunjukan pasti karena dukungan dari keluarga Xia. Lin Yuxi mencoba menjelaskan kepada para bodyguard itu. Dia nggak jahat. Lepaskan dia. Jangan mempermalukan dia. Bodyguard itu menjawab, ini adalah perintah dari Tuan Xia. Kami tidak boleh membiarkan pria manapun mendekati Anda. Sukyue berkata, dasar kalian ini manusia biasa. Berani-beraninya kalian menghalangiku. Cepat kalian minggir atau aku akan menghancurkan kalian. Bodyguard ini menjadi marah. Sombong sekali kau. Apa kau tahu? Kami ini dari keluarga Xia. Lalu bodyguard itu langsung memukul Sukyue. Pukulan ini tepat di wajah Sukyue. Sukyue tidak bergerak sedikit pun. Dan tangan yang digunakan untuk memukul Sukyue, tulang-tulangnya langsung hancur. Bodyguard yang lain juga ikut membantu. Alhasil, tulang kakinya pun ikut hancur. Mereka berdua tampak kesakitan sambil berguling di lantai. Ah, tanganku! Ah, kakiku! Orang-orang di sana menjadi bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dua orang kuat itu tiba-tiba jatuh? Dalam hati Lao Chai, Sukyue ini benar-benar seorang immortal. Bodyguard dari keluarga Xia sudah sering bersikap arogan. Tapi dia bisa menjatuhkannya tanpa melakukan apapun. Sukyue berkata lagi, sebelum aku bergerak aja kalian udah jatuh. Karena kalian cuma manusia biasa, maka aku akan mengampuni nyawa kalian. Tulang kalian udah hancur sekarang. Sebaiknya kalian cepat cari pekerjaan lain. Lalu Sukyue menghampiri Nona Lin. Nona Lin, sekarang kita sudah bisa bicara kan? Lao Chai tampak kaget. Apa? Sukyue dan Nona Lin ternyata adalah kenalan. Lalu Lao Chai bereaksi dengan cepat untuk mengendalikan situasi. Semuanya, Tuan Su sedang ada urusan pribadi sekarang. Jadi kita tidak bisa berbincang dengan dia. Ayo, kita pergi dulu aja ke bar. Berpindah ke rooftop di gedung itu, Nona Lin berkata kepada Sukyue. Sukyue, kita udah lama gak ketemu. Aku gak menduga. Ternyata kau benar-benar masih hidup. Syukurlah. Dengan sini Sukyue menjawab. Kau gak menduga kan aku bisa bertahan dengan trik licikmu? Nona Lin menjelaskan. Bukan itu yang kumaksud. Dalam hati Nona Lin, perubahan dari Sukyue sangat besar. Pria yang dulunya lembut dan lucu, sekarang udah hilang. Digantikan dengan orang yang ketus dan kejam. Sukyue berkata, udah, kita langsung aja ke topiknya. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama, siapa yang memicu kecelakaan mobil tahun itu? Kedua, di mana adikku? Nona Lin menjawab, memicu. Bukankah itu murni kecelakaan? Tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi. Tapi kan yang terpenting sekarang kau baik-baik aja. Sukyue membalas, gak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Kau dan aku, kita saling tahu bahwa kecelakaan itu diatur oleh seseorang. Saat kita di universitas, kita berdua sangat rukun. Lalu kau tiba-tiba mengusulkan kita untuk putus. Setelahnya, aku mengalami kecelakaan saat sedang kembali ke kampus. Wajah Nona Lin tampak memerah. Kau benar-benar masih mengingat masa lalu kita ya? Sukyue dengan ketus lagi menjawab, itu hanya masa lalu. Aku sudah punya seseorang yang akan tinggal bersamaku sepanjang hidupku. Jadi kita gak perlu lagi bernostalgia dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya Nona Lin mengakui itu semua. Dia berkata, kecelakaan mobil itu dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Sukyue, setelah mendengar kata-kata ini, kamu gak boleh balas dendam. Kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Orang yang menyebabkanmu meninggal dalam kecelakaan mobil itu adalah keluarga terbesar di negara Z. Dia adalah putra dari keluarga Xia, Xia Luoqing. Sukyue berkata, oh, keluarga Xia, Xia Luoqing. Dalam hatinya, ini adalah keluarga besar di negara Z. Dan mereka memiliki kaki dan tangan dalam bisnis pemerintahan. Sepertinya di kehidupanku sebelumnya, aku menjadi korban dari orang kaya yang bermain-main dengan kekuasaannya. Nona Lin menjelaskan lagi, Xia Luoqing dulunya mengejarku dan mengetahui bahwa kamu adalah pacarku. Dia itu kejam dan tidak masuk akal. Jadi aku segera memutuskanmu untuk mencegahmu terlibat dalam kondisi ini. Tapi siapa yang tahu, dia tidak membiarkanmu pergi dan membuatmu langsung mengalami kecelakaan mobil. Sebenarnya aku gak mau menyembunyikan semua ini. Tapi Sukyue langsung memotong pembicaraan itu. Udah, cukup sampai situ aja. Kau gak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di mana adikku? Oh, adikmu Su Feifei kan? Setelah kecelakaan mobil itu, aku gak pernah melihatnya lagi. Katanya, dia pergi belajar ke negara M. Setelah mendengar itu, Sukyue langsung meninggalkan Nona Lin.
Suke, apa kau akan pergi begitu aja? Suke menjawab, aku sudah mendapatkan apa yang ingin aku ketahui. Terus mau apa lagi? Nonalin berkata, Suke, aku sebenarnya tidak ingin putus denganmu saat itu. Aku hanya ingin melindungimu. Suke dengan dingin berkata, udah gak ada yang perlu dikatakan lagi. Semuanya ini sudah berlalu. Suke, aku... Sekarang lo nyesel kan, kesel kan, mutusin gue. Akibat perlakuan Suke yang seperti ini, Suke berhasil mendapatkan poin acting sebesar 1000 poin. Kita berpindah ke sebuah ruangan yang berada di dalam sebuah gedung perkantoran. Seorang sekretaris sedang mengetuk pintu ruangan bosnya. Presidensia, informasinya udah tiba. Lin Yusi telah mengambil peran baru di sana. Kontraknya membutuhkan tanda tangan Anda. Tapi drama ini memiliki adegan yang lebih eksplisit. Presidensia ini menjawab, memangnya kenapa? Dia adalah bintang besar yang dibangun oleh keluarga Xia. Saat dia menjual tubuhnya, box office pasti akan bersemangat. Setelah dia berbicara seperti itu, tiba-tiba kaca ruangannya pecah dan Sukiwe berada di luar gedung itu. Presidensia berteriak, siapa kau? Sukiwe dengan santainya menerbangkan sebuah kaca dan berhenti tepat di leher Presidensia. Sukiwe bertanya, apa kau dari keluarga Xia? Tapi Presidensia tidak membuka mulutnya. Sukiwe tampak marah. Cepat jawab! Presidensia mencoba untuk mengulur waktu sambil dia menekan tombol bantuan. Para penjaga mulai masuk ke dalam ruangan itu. Dan penjaga ini mulai menembaki Sukiwe. Tapi peluru itu ditahan oleh Sukiwe dengan mudahnya. Sukiwe berkata, aku ingat pistol itu dilarang di negara Z. Tapi orang-orangmu berani menggunakan senjata secara pribadi. Ini adalah kejahatan besar. Presidensia tampak panik. Dia bisa terbang di udara dan menahan tembakan. Apa kau seorang immortal? Lalu Suke mengembalikan peluru yang ditahannya itu kepada para penjaga. Dan penjaga itu pun mati seketika. Suke berkata, aku menyuruhmu menjawab. Jika kau tetap diam saja, maka aku akan membunuhmu. Presidensia langsung berlutut. Tuan Immortal, ampuni aku. Aku adalah putra kedua dari keluarga Xia. Xia Luohua. Suke bertanya lagi. Terus kau siapanya Xia Luoking? Dan di mana dia sekarang? Dia adalah kakak tertuaku. Dia tinggal di gedung perusahaan di kota B. Jika dia telah menyinggung perasaanmu, kau bisa mencarinya di kota itu. Lalu Sukiwe meninggalkan dia. Tapi bukan Sukiwe namanya. Kalau orang itu nggak dibunuh. Sekretaris yang melihat pembantaian ini segera menelpon dedengkotnya. Master, ini masalah besar. Tuan muda kedua dibunuh. Apa kau bilang? Iya Master, pelakunya seorang pria yang bisa terbang di udara. Master harus segera pergi dari situ. Sepertinya dia adalah seorang immortal. Dan pistol sama sekali tidak bekerja padanya. Pria tua ini tampak panik. Kapan keluargaku memprovokasi orang seperti itu? Segera pria tua itu memanggil anaknya, Xia Luoking. Ayah, kenapa kau memanggilku ke sini dengan terburu-buru? Kita mau pergi kemana memangnya? Tanpa aiueo, pria tua itu langsung menggampar itu anak. Ayah, kenapa kau memukulku? Dasar bajingan kecil, kau itu udah buat masalah. Kau telah menyinggung seorang immortal. Dan adikmu sekarang sudah terbunuh. Immortal? Ayah, aku gak ngerti. Memangnya ada seorang immortal di dunia ini? Aduh, dasar anak bodoh. Bisa-bisanya keluarga Xiaku melahirkan anak bodoh sepertimu. Mereka pun langsung masuk pesawat. Dan pesawat itu pun langsung lepas landas. Ayah, kita mau pergi kemana? Barang bawaanku masih belum dikemas. Udah lupain aja. Seharusnya kau senang bisa melarikan diri hidup-hidup. Kita akan pergi ke negara M untuk bergabung dengan keluarga Rothschild. Mereka pasti akan menerima keluarga Xia kita. Setengah jam kemudian, di rumah keluarga Xia, Suke telah tiba. Tampaknya tidak ada seorang pun di rumah ini. Suke menggunakan spiritual search untuk mencari keberadaan mereka. Dan Suke menemukan bahwa tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Tampaknya aku ceroboh. Sepertinya ada orang di kota Z yang telah memberitahu mereka. Bocah ini berani-beraninya melarikan diri dariku. Kita lihat aja. Bumi itu tempat yang sempit. Jadi kemanapun kau pergi, aku pasti bisa melihatmu. Suke menggunakan visionnya untuk melacak keberadaan dari Xia Luoking. Dan menemukan Xia Luoking berada dalam pesawat jet pribadi. Di mana pesawat itu sedang bergerak menuju ke negara M. Kena kau sekarang. Berpindah ke dalam pesawat. Ayah, aku benar-benar gak tahu tentang immortal itu. Selain itu, sekretaris membuatmu ketakutan saat dia menelponmu. Ini gak seperti dirimu aja. Pria tua itu menjawab. Apa yang kau tahu? Tidak ada seorang pun yang bisa menembus pertahanan di perusahaan itu. Perusahaan itu dijaga dengan sangat ketat. Tapi orang ini mampu menerobos masuk. Dia pasti punya kekuatan magis. Untung aja aku mendapat pemberitahuan dari sekretaris itu.
Kemungkinan Immortal sekarang berada di rumah kita saat kita pergi ke negara M. Saat Patua ini melirik ke arah jendela, Sukue sedang terbang di samping pesawat. Patua ini makin syok. Hah? Immortal? Xia-Luoqing berkata, ini adalah ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana mungkin bisa ada seseorang di luar? Saat dia memperhatikan lebih jelas lagi, akhirnya dia sadar. Hah? Sukue, itu dia! Bukankah dia sudah mati? Bagaimana bisa dia masih hidup? Padahal hari itu aku jelas-jelas membuatnya mati. Sampai-sampai untuk memastikan dia mati, aku juga sengaja mengulanginya berkali-kali. Ini gak mungkin. Dia masih hidup dan sekarang menjadi seorang immortal. Aku gak perlu takut. Aku sekarang berada di dalam pesawat. Gak mungkin dia bisa menembus pelat baja setebal ini. Tapi Sukue langsung menarik Xia-Luoqing dari dalam pesawat. Dan pesawat itu langsung diledakkan oleh Sukue. Sukue berkata, kau Xia-Luoqing kan? Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang aku bisa memecahkan keraguanku selama bertahun-tahun. Xia-Luoqing berkata, kenapa kau tidak mati? Dan kenapa juga kau memiliki kekuatan semacam ini? Hei Xia-Luoqing, di kehidupanku sebelumnya, kau mencuri wanitaku dan mengambil nyawaku. Kau mengandalkan kekayaan keluarga Xia. Tapi sekarang lihatlah dirimu. Xia-Luoqing berkata, terus maumu apa? Aku punya uang di rumah. Kau bisa melakukan apa aja dengan uang. Jika kau berani macam-macam denganku, keluarga Rosel tidak akan melepaskanmu. Hah? Kau menawariku uang? Dasar bocah bodoh. Sukue langsung melempar Xia-Luoqing dan menggunakan Buddha Fire Lotus untuk meledakkan tubuh dari Xia-Luoqing. Uang tidaklah penting bagiku. Itu hanya sesuatu yang berada di luar tubuh. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Dengan kematian Xia-Luoqing, video ini pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.